Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Egy Sustiawan, dan saudari Selvi Agustina. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Penggadaian dan Penggadaian Syariah. Materi yang saya jelaskan yaitu pengertian lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah entitas atau organisasi yang beroperasi di sektor keuangan dengan tujuan utama menghimpun dana dari masyarakat atau pihak lainnya, serta menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pemberian pinjaman, investasi, atas jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan dapat berupa bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sebagai berikut. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah jenis lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Islam. Prinsip utama dari lembaga keuangan syariah adalah larangan riba atau bunga, investasi yang diharamkan seperti perjudian dan alkohol. Lembaga keuangan syariah menawarkan produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip syariah seperti mudharabah, ijarah, dan sebagai berikut. Pengertian penggadaian dan penggadaian syariah. Penggadaian adalah lembaga keuangan yang diizinkan secara resmi untuk memberikan pembiayaan kredit kepada orang-orang dalam jumlah relatif kecil atau besar atas dasar gadai, serta menyediakan jasa titipan dan taksiran. Dalam fikih Islam, gadai disebut sebagai rahan, yang secara bahasa berarti nama barang yang berfungsi sebagai jaminan kepercayaan. Rahan adalah perjanjian utang piutang antara dua atau lebih pihak tentang hal-hal tertentu dengan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara, sebagai jaminan atau dapat diambil sebagai keuntungan dari barang tersebut. Sejarah berdirinya penggadaian dan penggadaian syariah. Lembaga penggadaian pertama kali muncul di Eropa, Italia, Inggris, dan Belanda sekitar akhir abad ke-19. Sebuah bank yang bernama Bank Van Lening Megawali usaha penggadaian di Indonesia ketika kolonial Belanda tiba. Pemerintah Republik Indonesia mengambil ahli bisnis dinas penggadaian setelah kemerdekaan, mengubahnya menjadi perusahaan negara PN atau penggadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 VRV. Sejarah berdirinya Penggadaian Syariah dengan Undang-Undang Nomor 7 1992, Undang-Undang Nomor 10 1992, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Penggadaian Syariah membuka jalan bagi lembaga keuangan syariah yang berbasis hasil umat Islam memanfaatkan kondisi ini dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamalat Indonesia BMI, Baitul Mal wal Tamwil BMT, asuransi takaful, dan rekayasa dana syariah. Landasan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 tahun 1961 Pasal 5, yaitu bertujuan membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai, mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja materi penyampaian dari saya. Saya lanjutkan materi selanjutnya, saudari Selvi Agustina. Silakan. Baiklah, saya Selvi Agustina akan melanjutkan materi dari Egy, yaitu aspek pendirian penggadaian syariah. Dalam mewujudkan sebuah penggadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian, yaitu adapun aspek pendirian penggadaian syariah sebagai berikut. 1. Aspek legalitas. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan umum pegadaian. Pasal 3 ayat 1A menyebutkan bahwa perum pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua yaitu aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan pegadaian adalah cukup besar.
Karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia. Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. SDM Pegadaian harus memahami filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. Yang keempat, aspek kelembagaan sifat. Kelembagaan mempengaruhi keadektifan sebuah perusahaan. Gadai dapat bertahan sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat. Pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga perbedaan dengan gadai konvensional. Yang kelima yaitu aspek sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaan menekankan akan pentingnya. Yang kelima yaitu aspek sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Yang keenam yaitu aspek pengawasan. Pengawasan untuk menjaga agar jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah. Maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang selanjutnya yaitu kendala dan strategi pengembangan pegadaian syariah. 1. Kendala pengembangan pegadaian syariah. Setelah pegadaian syariah didirikan, bank yang menggunakannya menghadapi masalah berikut ini. Yang pertama yaitu pegadaian syariah masih sangat baru sebagai suatu sistem keuangan. Jadi, oleh karena itu, pegadaian syariah menghadapi tantangan khusus untuk mensosialisasikan aturan agamanya. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah mengenai gadai syariah masih belum lengkap toleran terhadap adanya pegadaian syariah. Yang kedua yaitu strategi pengembangan pegadaian syariah. Berikut langkah-langkah yang harus diambil. Yang pertama yaitu lembaga pegadaian syariah harus tetap mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu sesuai dengan moto pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Diharapkan pegadaian juga mampu memenuhi persyaratan masyarakat dengan cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu lokasi, yang strategis sangat penting bagi masyarakat atau klien untuk mendapatkan layanan. Yang keempat yaitu pegadaian syariah diharapkan menyediakan gudang penyimpanan yang memadai untuk melayani semua klien dengan berbagai macam barang yang akan dititipkan. Yang kelima yaitu prinsip tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama saudara harus dipertahankan dan pelayanan masyarakat harus ditingkatkan. Yang keenam yaitu media promosi yang ada harus digunakan untuk mempromosikan masyarakat lebih luas. Yang ketujuh, pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama saudara. Yang terakhir yaitu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat melalui media-media promosi yang ada. Materi yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah hanya menawarkan produk syariah, sedangkan pegadaian konvensional menawarkan semua produk pegadaian. Hampir semua barang pegadaian telah diubah agar sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu hal yang membedakan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah jenis perjanjian yang digunakan. Hukum pegadaian syariah biasanya bergantung pada akad gadai eran yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.